lemah, yang mudah mendapat kekerasan baik itu fisik, psikis. Maka itu oleh negara, pemerintah melindungi kelompok kaum rentan untuk bisa di sini kita mempunyai target menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan ini belum begitu paham bahwa bentuk dianggap seperti biasa. KDRT fisik biasanya suami pukul istri itu biasa. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menjadi perhatian. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Belu, kasus yang ditangani menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 70 kasus. Sedangkan hingga triwulan pertama 2025 sudah 25 kasus yang ditangani. Kekerasan yang ditangani meliputi kekerasan seksual, fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Akses komunikasi melalui media sosial menjadi salah satu penyebab maraknya kasus ini, terutama di kalangan remaja. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu, Ibda Yeremias Mengi menjelaskan, banyak kasus berawal dari pertemanan di media sosial. Lebih lanjut, dirinya menerangkan, dalam upaya menangani kasus yang masuk, Polres Belu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termaksud DP3A, LSM, dan LPSK. Setiap laporan kekerasan yang diterima langsung diproses sesuai prosedur hukum. Selain itu, Polres Belu juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam bergaul, khususnya dalam penggunaan media sosial. Terhadap perempuan dan anak yang merupakan orang yang lemah, yang mudah mendapat kekerasan baik itu fisik, psikis, maupun dengan kekerasan lain, sehingga kami polisi dikuatkan dengan undang-undang, hanya didukung dengan undang-undang sebagai dasar atau landasan kita dalam hal penegakan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35, terus Undang-Undang Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022, Undang-Undang KDRT sendiri nomor 23 tahun 2004, terus ada juga Undang-Undang TPPO. Ya, itu semua sebagai dasar hukum, dasar landasan kita dalam hal untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku ataupun terhadap kejahatan-kejahatan yang dialami oleh anak maupun terhadap perempuan yang selama ini kami tangani. Nah, dalam hal penanganan kita di Polres Belu, dalam hal ini unit PPA, kami bekerja sama, baik itu dengan Pemda sendiri dalam hal ini dari BP3, terus dengan LPSK juga, dengan LSM yang ada seperti FPPA, selalu bekerja sama, karena dalam hal proses terhadap anak ataupun perempuan biasa mereka kadang takut, malu, terintimidasi, sehingga apa yang mereka alami terkadang mereka sendiri tidak berani untuk mengungkapkan itu. Ada kendala-kendala terhadap kita juga. Begitu juga kami juga untuk pencegahan, kita di kepolisian berupaya dengan cara melakukan patroli, melakukan sosialisasi, dan terakhir mungkin secara jalan hukum ya tentu penegakan hukumnya sesuai dengan undang-undang kepolisian. Ya sudah tentu kita karena dipercayakan undang-undang untuk penegakan hukum, ya sudah tentu kita berupaya untuk seadil mungkin menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan yang sudah ada di Polres Belu. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3A Kabupaten Belu, Dr. Widyasari Wijaya mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terus memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pencegahan, dan kerjasama dengan berbagai LSM untuk menurunkan angka kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dikatakannya salah satu tantangan utama dalam menangani kasus ini adalah stigma masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga. Dr. Widyasari menambahkan, banyak kasus kekerasan terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan teman sebaya. Oleh karena itu, upaya penyuluhan hukum dan pembukaan layanan pengaduan terus diperluas agar masyarakat lebih sadar pentingnya melaporkan tindak kekerasan. Kita mempunyai target, kita mempunyai harapan. Harapan kita adalah penurunan kekerasan. Apalagi tadi disampaikan kita harus penguatan untuk sistem perlindungan anak dan perempuan. Kenapa di sini ditekankan anak dan perempuan? Karena anak dan perempuan merupakan kelompok atau kaum yang rentan, yang bisa saja itu ada tindakan kekerasan. Maka itu oleh negara, pemerintah melindungi kelompok kaum rentan untuk bisa di sini kita mempunyai target menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Signifikan kita melakukan mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kita di sini kita lakukan sosialisasi, pencegahan dan promotif. Jadi kita lakukan ini, kita sosialisasi pertama adalah penyuluhan hukum. Jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di desa atau kelurahan di Kabupaten Belu, untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di desa atau kelurahan di Kabupaten Belu, untuk bisa mengetahui apa-apa saja yang kekerasan itu yang terjadi, baik itu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan kita kemudian juga kita kerjasama juga dengan LSM. LSM ini yaitu dengan FPPA, Forum Peduli Perempuan Anak Suster Sisilia, dan YKPA, Yayasan Karunia Pengembangan Anak. Juga dengan LSM di sini supaya kekerasan perempuan anak itu menurun dengan pencegahan ini. Jadi pengaduan. Tapi masyarakat di sini biasanya sulit untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena mereka ini berpikir, wah ini aib nih, gitu. Aib. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keluarga. Karena yang kebanyakan permasalahan untuk kasus ini, kekerasan perempuan dan anak, itu berada di lingkungan sekitarnya. Untuk yang kekerasan, kita yang tahun 2024 ini lebih banyak kasus pada anak, kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual anak, terus kemudian pada perempuan itu lebih banyak KDRT fisik. Sementara itu, Konselor Pendampingan Khusus Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Belu, Paulina Francisca Ando mengungkapkan, kurangnya pemahaman masyarakat menjadi hambatan besar dalam proses pendampingan korban. Ia menjelaskan, banyak orang tua masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal biasa dalam mendidik anak. Dikatakannya, dalam pendampingan, konselor berusaha memberikan ruang aman bagi korban untuk bercerita secara bebas dan membangun kekuatan mental mereka. Paulina menjelaskan, pendekatan dalam penyelesaian kasus dilakukan secara fleksibel, sesuai keinginan korban. Ada yang memilih penyelesaian kekeluargaan, namun ada juga yang meminta kasusnya diproses secara hukum. Upaya mediasi sering dilakukan, terutama dalam kasus pernikahan yang tidak sah yang baru dilaporkan setelah timbul masalah. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan ini belum begitu paham bahwa bentuk dianggap seperti biasa. KDRT fisik biasanya suami pukul istri itu biasa. Kekerasan terhadap anak
biasanya kita temui orang tua mengatakan bahwa ini ajaran kami kepada anak, tetapi itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya setelah ada kasus kami dampingi, kalau kami kembali ke keluarga, kami memberikan sosialisasi singkat tentang hukum dan tentang peran orang tua untuk mendidik anak. Itu sering kami lakukan saat kunjungan rumah terhadap korban perempuan dan anak. Berbagai upaya telah dilakukan. Tantangan budaya patriarki, ketakutan sosial, dan minimnya pemahaman hukum masih menjadi kendala besar. Upaya mendorong perubahan pola pikir masyarakat menjadi bagian penting dalam menurunkan angka kekerasan. Selain memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan korban, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kepolisian perlu terus diperkuat dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, perbatasan RI RDTL. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Stefani Libu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.